Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai identitas trigonometri, yaitu materi matematika wajib kelas 10. Materi kita akan mengingat kembali. Apa sih yang akan kita ingat? Coba lihat di sini. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana memiliki sudut alfa di B. Nah, masing-masing sisinya kita tuliskan dengan huruf X, Y, dan R. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan di sini menuliskan perbandingan trigonometri itu sendiri. Apa saja? Nah, pertama yang akan kita tulis di sini sin alfa. Sin alfa pada segitiga ini, kita ingat bahwa sin itu demi ya, depan per miring. Maka kita tuliskan di sini perbandingannya Y per R. Untuk cos alfa yaitu samping per miring. Maka kita tuliskan X per R. Dan untuk tan alfa sama dengan apa? Desa ya, depan per samping. Nah, ini ketiga perbandingan trigonometri ini harus kalian hafalkan di luar kepala tentunya ya. Kemudian, nah di sini kita akan membahas ulang lagi mengenai letak kuadran. Di mana letak kuadran itu dibagi menjadi 4 bagian, ada yang disebut dengan kuadran 1, ada yang disebut dengan kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu besarnya dari 0 sampai dengan 90 derajat, kuadran 2 dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat, kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, untuk kuadran 4 itu sendiri dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, masing-masing trigonometri memiliki nilai positif negatif di masing-masing kuadran. Nah, untuk kuadran 1, nilai sin konstan itu bernilai positif. Untuk kuadran 2, nilai sin itu bernilai positif. Untuk kuadran 3, nilai tan yang bernilai positif. Untuk kuadran 4, nilai cos yang bernilai positif. Atau bisa kita tuliskan di sini all sin tan cos. Ya, di sini berarti ini yang bertanda positif. Yang lainnya berarti bertanda negatif ya. Tentu ini sudah kalian ingat ya. Nah, identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Nah, di sini kita langsung masuk ke identitas trigonometri. Di mana identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Apa saja sih identitas trigonometri yang merupakan hubungan kebalikan? Nah, di sini kita lihat kita punya sin alfa sama dengan kebalikan dari sin alfa itu 1 per kosekan alfa. Atau kosekan alfa kita tuliskan sebagai 1 per sin alfa. Di mana tadi sin alfanya itu sama dengan Y per X, maka kita tuliskan 1 per Y per R, maka kita tuliskan di sini R per Y ya. Nah, untuk cos alfa itu kebalikan dari 1 per sekan alfa. Atau sekan alfa kita tuliskan sama dengan 1 per cos alfa. Sama dengan 1 per X per R. Atau sama dengan R per X ya. Kemudian tan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Atau kotangan alfa itu bisa kita tuliskan 1 per tan alfa. Sama dengan 1 per Y per X sama dengan X per Y. Nah, kemudian dalam identitas trigonometri ada yang merupakan hubungan perbandingan. Kalau tadi hubungan kebalikan, sekarang hubungan perbandingan. Apa saja sih yang ditulis dalam hubungan perbandingan? Pertama, di sini ada nilai tan alfa, di mana tan alfa itu merupakan perbandingan dari sin alfa dibagi cos alfa ya. Sin alfa per cos alfa. Maka kita tuliskan kotangan alfa itu sama dengan
1 per tan alfa sama dengan 1 per sin alfa dibagi cos alfa, maka kotangen alfa itu sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Nah, ini dasar-dasar yang harus kita ketahui dan harus kita ingat ya, hubungan kebalikan dan hubungan perbandingan. Nah, kemudian kita masuk sekarang. Di sini terdapat satu buah lingkaran dan ada sudut alfa yang membentuknya. Kemudian di sini ada P dan P aksen ya. Ini P aksennya merupakan jari-jari dari lingkaran itu sendiri, di mana panjangnya itu satu satuan. Dan P ke P aksen itu kita tuliskan sebagai Y sumbu Y. Ini kan ya, lihat koordinat sumbu Y. O ke P itu sama dengan koordinat sumbu X. Maka berdasarkan hukum Pythagoras, bisa kita tuliskan OP aksen kuadrat, yang ini yang P aksen ya, OP aksen kuadrat sama, ditambah PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat ya. Ini ditambah ini sama dengan OP kuadrat menurut teorema Pythagoras. Maka di sini kita ganti atau kita substitusi X, OP-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tulis lagi, cos alfa itu sama dengan X per 1 dan sin alfa itu sama dengan Y per 1. Ini dari mana? Nah, karena di sini terdapat suatu sudut, maka kita bisa tuliskan cos alfa itu sama dengan samping per miring. Berarti X per 1 dan sin alfa itu sama dengan depan per miring Y per 1. Kemudian, karena X sama dengan cos alfa, dan Y sama dengan sin alfa, maka diperoleh, nah ini kita kalikan silang ya, kalau kita kalikan silang maka di sini kita tuliskan cos alfa sama dengan X dan sin alfa sama dengan Y. Nah di sini karena X sama dengan cos alfa dan Y sama dengan sin alfa, maka diperoleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Disubstitusi ya, ke sini X-nya kita ganti oleh cos, Y-nya kita ganti oleh sin. Maka terdapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dapatlah kita satu rumus identitas. Nah, kemudian jika kedua ruas persamaan X kuadrat alfa ditambah Y kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan X kuadrat, maka diperoleh, di sini kedua ruasnya kita bagi oleh X kuadrat ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Maka diperoleh 1 ditambah Y per X dikuadratkan sama dengan 1 per X dikuadratkan. Nah, substitusi Y per X sama dengan tan alfa dan 1 per X sama dengan sekan alfa. Maka diperoleh 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini kita ganti substitusi oleh yang diketahui. Didapat satu rumus identitas kembali. Kemudian, jika kedua ruas kita bagi dengan Y kuadrat, maka diperoleh langkahnya sama seperti yang tadi. Hasilnya X per Y dikuadratkan ditambah 1 sama dengan 1 per Y dikuadratkan. Nah, substitusi X per Y sama dengan kotan alfa dan 1 per Y sama dengan kosekan alfa. Maka diperoleh kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kesimpulan dari Pythagoras ini, identitas trigonometri yang diperoleh dari teorema Pythagoras. Pertama, kita dapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1.
Kemudian 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang terakhir, kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ketiga identitas ini harus kita ingat dan harus kita hafalkan. Kita masuk contoh soal. Nah, di sini diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Dan alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 90 derajat. Hitunglah yang pertama nilai cos alfa, yang kedua atau B nilai tan alfa. Pertama kita akan menentukan nilai cos alfa ya. Cos alfa sama dengan berapa? Nah, di sini kita gunakan, yang akan kita gunakan yaitu rumus identitas trigonometri yang tadi. Yang mana yang akan kita gunakan? Kita gunakan yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang diketahuinya kita substitusi ya. Ini sin alfanya kita ketahui 3/5, maka di sini kita tuliskan 3/5 kuadrat ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 3/5 dikuadratkan. Maka di sini kita tulis cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 9/25. Maka cos kuadrat alfa sama dengan, disamakan penyebutnya ya. Di sini 25 dikurang 9/25 sama dengan 16/25. Sehingga kita dapat cos kuadrat alfa sama dengan 16/25. Maka kita dapatkan nilai cos alfanya itu sama dengan plus minus akar dari 16/25, yaitu, nah kita pindah ke sini, cos alfa sama dengan negatif 4/5 atau cos alfa sama dengan 4/5. Nah, karena di sini yang diketahui adalah alfanya itu bernilai lebih dari 0 kurang dari 90, artinya sudutnya itu berada di kuadran 1, maka yang kita pilih adalah cos yang bernilai positif, sama dengan 4/5. Nah, ini untuk contoh soal penggunaan rumus identitas trigonometri. Ya, sekarang bagaimana kalau misalkan yang ditanyakannya tan alfa? Oke. Untuk tan alfa, kita gunakan rumus perbandingan yang tadi. Tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa ya. Tadi sin alfanya itu 3/5 dan cos alfanya itu 4/5, maka tan alfa kita dapat berapa? 3/4. Ya, ini hasil dari tan alfa, 3/4. Nah, kemudian contoh berikutnya, di sini buktikan bahwa sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah membuktikan bahwa nilai ini harus sama dengan 1. Berarti kita harus mengubah bentuk yang sebelah kiri menjadi bentuk yang sebelah kanan. Kita gunakan rumus yang telah kita pelajari tadi. Pertama, di sini kita rubah dulu bentuknya menjadi sin kuadrat alfa
dikali 1 ditambah cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Nah, ini kita faktorkan ya. Nah, kemudian kita rubah lagi sin kuadrat alfanya. Ingat tadi bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka di sini sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya, kita ganti sinnya oleh 1 dikurang cos kuadrat alfa. Maka kita tuliskan 1 dikurang cos kuadrat alfa dikali 1 ditambah cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Nah, ini kita kalikan skema ya. 1 dikali 1, 1. Ini karena plus minus, berarti kita langsung kalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti 1 dikurangi cos pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Nah, ini kita coret habis, berarti 1 sama dengan 1. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti hasilnya. Maka hasilnya terbukti. Nah, begitu penerapan identitas trigonometri pada soal-soal. Nanti akan kita bahas lagi soal di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.